bukan sepasang malaikat. Kala dulu, pada tahun 1990-an, ada tradisi yang melanda para mahasiswa aktivis Islam di kampus-kampus. Mereka memiliki idealisme untuk tidak pacaran sebelum menikah. Akhirnya mereka menikah dengan cara dicomblangi oleh guru-guru ngaji mereka atau oleh teman-teman sesama aktivis pengajian ataupun ta'aruf. Mereka bertemu dengan didampingi sang matchmaker, saling bicara tentang idealisme keluarga dalam waktu yang singkat. Ini bisa dilakukan beberapa kali atau bahkan hanya bertemu sekali, lantas kemudian melobi orang tua dan akhirnya menikah. Tradisi itu masih ada hingga sekarang, sebab idealisme untuk menjauhi zina menjadi dasar dari pilihan perilaku seperti itu. Pacaran dianggap wasting time, lebih banyak tidak jujur daripada jujur, lebih banyak hawa nafsu daripada cinta. Walaupun demikian, saat ini tradisi itu gak sedikit bergeser. Sekarang ini mulai ada para aktivis yang nembak sendiri calon istrinya. Bahkan seorang muslimah menawarkan diri untuk dinikahi oleh ikhwan aktivis dakwah. Tak apa, asal idealisme asasi untuk menjauhi zina harus tetap ada. Saya tidak sedang ingin bercerita tentang hal itu, tapi saya ingin bercerita tentang perjalanan hidup sepasang sahabat muda yang tragis. Hampir seperti sinetron-sinetron kita, tragis dan ironis. Inisialnya si S dan M adalah orang aktivis dakwah. 2 orang. S sangat aktif di fakultasnya. Dia seorang akhwat yang bersemangat dan penuh filosofi hidup. Meski karakternya agak keras, sedangkan M adalah ikhwan yang juga sudah cukup teruji dalam aktivis organisasi dakwah kampus. Atas prakarsa senior-seniornya, mereka dipertemukan dalam sebuah prosesi pernikahan. Tentu saja dengan idealisme dakwah. Saat itu, M belum memiliki pekerjaan yang mapan untuk menghidupi keluarga barunya kelak. Tetapi semangat bahwa pernikahan akan memperlancar rezeki membuat ia tetap bertekad kuat untuk menikahi S. Demikian juga S, meskipun sudah lulus, ia belum bekerja. Tentu ini suatu hal yang masih dianggap wajar, sebab ia perempuan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan maisha. Keduanya memiliki karakter yang cukup beda. S tegas, logis, kurang ekspresif, cenderung introvert, normatif, sedangkan M ekspresif, terbuka, sangat ramah, pembosan, kurang tekun dan masih suka bersikap seperti ABG. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan mereka surut. Akhirnya mereka pun menikah. 4 tahun mereka menikah dengan segala cobaan yang tidak ringan. Hingga usia pernikahan yang keempat, M tak juga mendapatkan maisha yang memadai sebab sifat pembosannya membuat ia sering pindah-pindah kerja. Untunglah S bisa memperoleh pekerjaan tetap menjadi front office sebuah kantor. Meski tidak sepadan dengan gelar sarjana ekonominya, ia tetap menjalani pekerjaan tersebut. Dalam kesulitan ekonomi seperti itu, M dan S tetap aktif berdakwah. Mereka tetap mengisi kajian di sekitar kampung tempat mereka kontrak dan aktif di organisasi dakwah. Meski begitu, secara kuantitas aktivitas mereka agak berkurang. Mereka masih terbelit masalah ekonomi. Ketika S mengandung anak keduanya, terjadilah tragedi itu. M selingkuh, berzina, sungguh sebuah kenyataan yang sulit diterima.
dalam norma masyarakat umum saja, bagi mereka yang masih menggunakan nurani perselingkuhan hingga perzinahan adalah aib. Apalagi jika kelakuannya adalah aktivitas dakwah yang sudah terlanjur dipandang sempurna oleh masyarakat. Saya yang mendengarnya sedih, sungguh pedih. Saudara seperjuangan tergelincir oleh jebakan setan dengan begitu mudah. Di saat istri sedang hamil besar dan kawan-kawan sesama aktivis sibuk berdakwah kemana-mana, tetapi kemudian hanya bercermin. Dan saya bercermin, siapakah saya? Siapakah kawan saya M? Di zaman Rasulullah ada wanita Al-Ghamadiyah yang mengaku berzina hingga hamil. Padahal ia adalah perempuan bersuami. Dia meminta dibersihkan dengan dirajam. Ada pula 3 orang veteran perang Badar yang malas pergi berperang karena terpikat oleh ketenangan berada di rumah, berdekatan dengan anak istri. Bahkan Nabi pun pernah ditegur dengan surat Abasa. Ya, siapakah saya? Siapakah kawan saya? Kami, kita semua adalah manusia biasa. Semoga setelah ini M bisa taubatan nasuha, berusaha lebih menyayangi istri dan keluarganya, tidak hanya dengan cinta tetapi juga dengan komitmen dan perasaan takut kepada Allah. Semoga S bisa melupakan luka hatinya, untuk kemudian tidak lagi malu untuk bersikap lebih mesra dengan suaminya, tidak malu lagi untuk sering-sering mengucapkan kata cinta, sebab rasa cinta ada di dalam hati. Sebagaimana iman, ia harus dipelihara dengan kata-kata perhatian, cita-cita kecil, dan sentuhan-sentuhan istimewa. Semoga orang-orang di sekitar M dan S bisa memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa M bisa bertobat. Semoga M memiliki cukup nyali untuk membarui kemanusiaannya. Semoga kita tidak dapat melihat bahwa hal seperti M tidak lagi memiliki harga, sebab kita hanya manusia. Setan tidak pernah membunuh untuk selalu berusaha menyesatkan kita. Kita bukan sepasang malaikat, tetapi sepasang manusia yang setiap detik meski melakukan pertobatan, bukan Allah yang menyukai